Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pelabelan Graceful pada beberapa graf rantai terelasi C4. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Igede Febriana Riyadi, NIM 18131011017 dari program studi S1 Matematika. Yang pertama, saya mulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Di tahun 1736, Leonhard Euler membuktikan kemungkinan untuk melewati 4 wilayah yang terhubung dengan 7 jembatan di atas sungai Fregel di Königsberg, Rusia dalam sekali waktu. Dalam tulisannya yang berjudul Solution Problematis et Geometrian Situs Pertinensi, jelaskan bahwa permasalahan jembatan Königsberg tersebut bisa dinyatakan dengan istilah graf dalam menentukan keempat wilayah itu menjadi titik, serta ketujuh jembatan menjadi sisi yang menghubungkan pasangan titik yang sesuai. Jadi dari adanya tulisan tersebut lahirlah teori graf. Salah satu topik bahasan yang terus berkembang dalam teori graf yaitu terkait dengan pelabelan graf. Pelabelan graf adalah pemberian bilangan bulat ke titik atau sisi atau keduanya dengan syarat tertentu. Pelabelan graf pertama kali diperkenalkan oleh Stewart, kemudian dilanjutkan oleh Kodzik dan Rosa. Salah satu pelabelan graf yang populer yaitu pelabelan Graceful. Tahun 1967, Rosa pertama kali menyebut suatu fungsi V-valuation yang kemudian dikenal dengan pelabelan Graceful hingga saat ini. Kemudian dalam survei dinamik yang dilakukan oleh Joseph A. Gallian, dalam tulisannya yang berjudul Dynamic Survey of Graph Labeling tentang pelabelan graf dari berbagai belahan dunia, didapatkan bahwa pelabelan Graceful pada beberapa graf rantai masih sangat minim dilakukan, khususnya pada graf rantai terelasi C4, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa masih terbuka penelitian untuk mengkaji graf-graf rantai terelasi C4 yang dapat dilabeli dengan pelabelan Graceful. Sehingga penelitian ini akan menunjukkan atau melakukan kajian pada beberapa graf rantai terelasi C4 yaitu Taylor snake graph, rectangle snake graph, graf rantai kurung siku kabar dalam kurung R,2 pangkat N, dan graf rantai super kurung siku C4 pangkat K pangkat R, serta membuktikan bahwa graf-graf tersebut dapat dilabeli dengan pelabelan Graceful. Setelah sebelumnya telah dipaparkan terkait dengan latar belakang, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini atau skripsi ini yaitu bagaimana pelabelan Graceful pada Taylor snake graph, rectangle snake graph, graf rantai kurung siku kabar dalam kurung R,2 pangkat N, dan graf rantai super kurung siku C4 pangkat K pangkat R. Kemudian untuk tujuan penelitian ini yaitu mengkaji pelabelan Graceful pada Taylor snake graph, rectangle snake graph, graf rantai kabar dalam kurung R,2 pangkat N, dan graf rantai super kurung siku C4 pangkat K pangkat R. Adapun manfaat penelitian yaitu manfaat secara teoritis yaitu menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangsi pemikiran dan ide yang berkaitan dengan pelabelan Graceful. Kemudian manfaat secara praktisnya yaitu untuk peneliti meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pelabelan graf, khususnya pelabelan Graceful, mendapat pengalaman dalam melaksanakan penelitian dan menyusun karya ilmiah, serta dapat mengaplikasikan ilmu matematika yang telah dipelajari. Kemudian bagi pembaca, yaitu menambah referensi dan wawasan pembaca mengenai pelabelan graf, khususnya terkait pelabelan Graceful, serta dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian sejenis. Untuk pembahasan selanjutnya, saya lanjutkan pada bab 2 yang berkaitan dengan kajian pustaka. Yang pertama, graf. Suatu graf terdiri dari himpunan tak kosong berhingga P yang terdiri dari objek-objek yang disebut titik, dan himpunan E yang disebut sisi. Banyaknya titik dari graf G disebut order graf yang dinotasikan sebagai mutlak PG, dan banyaknya sisi dari graf disebut size graf yang dinotasikan sebagai mutlak EG. Kemudian yang kedua ada graf rantai atau chain graph. Graf rantai atau chain graph adalah graf dengan blok B1, B2, sampai Bn sedemikian sehingga untuk setiap I, Bi dan Bi plus 1 memiliki titik yang sama, sehingga titik potong pada graf blok adalah lindasan atau fade. Lindasan yang dimaksud adalah
ketika blok-blok itu dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka setiap blok hanya mempunyai satu titik yang nantinya akan menjadi titik potong dalam graf. Sehingga dari blok, titik potong, blok, kemudian titik potong, kemudian blok sampai seterusnya, itulah yang dianggap sebagai lintasan. Graf rantai dengan N blok B1, B2 sampai Bn dinotasikan dengan kurung siku B1, B2 sampai Bn. Jika B sama dengan BI untuk setiap I elemen 1, 2 sampai N, maka graf rantai terbuka dan tertutup dinotasikan menjadi kurung siku B pangkat N untuk graf rantai terbuka dan kurung siku B pangkat N dengan indeks J di bawahnya itu untuk graf rantai tertutup. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu pelabelan Grace-Pool. Pelabelan Grace-Pool adalah fungsi injektif F dari himpunan titik VG ke himpunan bilangan 0, 1, 2 sampai seterusnya hingga banyaknya sisi dari graf atau yang disimbolkan dengan mutlak EG yang menginduksi fungsi bijektif F aksen dari himpunan sisi EG ke himpunan bilangan bulat 1, 2 hingga banyaknya sisi dari graf. Sedemikian sehingga untuk setiap sisi UP elemen EG dan U, V elemen VG berlaku F aksen U sama dengan mutlak FU dikurang FV. Graf yang memiliki pelabelan Grace-Pool disebut sebagai graf Grace-Pool. Baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan pada bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian atau kajian ini yaitu metode kepustakaan, di mana proses pengumpulan informasi dan data terkait objek yang diteliti melalui kegiatan mendalami, mencermati, mentelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dari berbagai sumber pustaka yang menunjang penelitian. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan dan mengkaji pustaka yang relevan, yang ketiga merumuskan tahap penyelesaian dari permasalahan, dan yang keempat merumuskan kesimpulan. Untuk tahapan yang ketiga yaitu merumuskan tahap penyelesaian dari permasalahan, ada pun beberapa tahap yang dilakukan, yaitu yang pertama melakukan analisis dan kajian mendalam mengenai pelabelan Grace-Pool, kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasikan, menotasikan, dan mengkonstruksi beberapa graf rantai terrelasi C4. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan percobaan pemberian label sehingga memenuhi syarat dari pelabelan Grace-Pool. Kemudian yang keempat yaitu menentukan dan merumuskan fungsi pelabelan Grace-Pool secara umum berdasarkan hasil percobaan pelabelan hingga diperoleh pola pelabelannya. Kemudian yang kelima yaitu merumuskan hipotesis yang didasarkan pada fungsi pelabelan secara umum yang telah diperoleh dan dibuktikan kebenarannya secara formal. Itu untuk tahap yang ketiga. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya lanjutkan pada bab 4 yang berkaitan dengan hasil dan pembahasan. Jadi pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian berkaitan dengan pelabelan Grace-Pool pada graf rantai terrelasi C4. Yang pertama itu ada pelabelan Grace-Pool pada tailored snake graph, kemudian dilanjutkan pada pelabelan Grace-Pool pada rectangle snake graph, kemudian yang ketiga ada pelabelan Grace-Pool pada graf rantai kurung siku kabar dalam kurung R,2 pangkat N, dan yang terakhir yaitu pelabelan Grace-Pool pada graf rantai super kurung siku C4 pangkat K pangkat R. Baik, untuk pembahasan pertama saya mulai dari pelabelan Grace-Pool pada tailored snake graph. Tailored snake graph adalah graf rantai C4 dengan banyak blok sebanyak K dengan notasi kurung siku C4 pangkat K yang memiliki ujung atau ekor berupa graf lain. Jadi dalam kajian ini tailored snake graph yang akan dibahas yaitu yang pertama ada triangle tailored snake graph dan star tailored snake graph. Yang pertama, triangle tailored snake graph adalah graf rantai C4 dengan banyak blok sebanyak K dengan notasi kurung siku C4 pangkat K yang memiliki ujung atau ekor berupa graf siklus C4 yang kemudian dinotasikan menjadi kurung siku C4 pangkat K C3. Kemudian untuk star tailored snake graph adalah
graf rantai C4 dengan banyak blok sebanyak K dengan notasi kurung siku C4 pangkat K yang memiliki ujung atau ekor berupa graf star Sn yang kemudian dinotasikan menjadi kurung siku C4 pangkat K Sn. Berikut merupakan beberapa hasil pelabelan pada triangle snake graph yang memenuhi syarat pelabelan graceful. Untuk yang pojok kiri atas itu merupakan triangle snake graph dengan banyak blok sebanyak 4, kemudian yang di sebelahnya ada triangle snake graph dengan banyak blok sebanyak 5, kemudian di bawah dari triangle snake graph dengan blok sebanyak 4 itu adalah triangle snake graph dengan banyak blok sebanyak 6, kemudian di sebelahnya ada triangle snake graph dengan banyak blok sebanyak 10, dan yang di bawah, yang paling bawah yaitu triangle snake graph dengan banyak blok sebanyak 13. Sebelumnya telah ditunjukkan beberapa hasil percobaan pelabelan pada triangle tailed snake graph di atas, maka diperoleh teorema 4.1.1 yang berbunyi bahwa triangle tailed snake graph dengan banyak blok sebanyak K memiliki pelabelan graceful untuk setiap K elemen bilangan bulat positif. Untuk menunjang pembuktian bahwa triangle tailed snake graph memiliki pelabelan graceful, maka perlu diketahui terlebih dahulu untuk penotasian dari titik dan sisinya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Di sana sudah ditunjukkan untuk penotasian titik dan sisinya. Kemudian untuk order dan size dari triangle tailed snake graph dengan banyak blok sebanyak K, yaitu untuk banyaknya sisi sama dengan 4K plus 3, dan untuk banyaknya titik yaitu 3K plus 3. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pembuktian dari triangle tailed snake graph dengan banyak blok sebanyak K adalah graph graceful. Untuk membuktikan teorema 4.1.1 dilakukan dengan yang pertama yaitu rumuskan fungsi pelabelan titik pada graf. Jika misalkan banyaknya sisi kita simbolkan dengan Q, maka diperoleh rumusan fungsi untuk pelabelan titik pada triangle tailed snake graph yaitu untuk F UI sama dengan I dikurang 1 dengan I dari 1 sampai K plus 1. Itu kita sebut sebagai persamaan 4.1. Begitu seterusnya hingga persamaan 4.5. Kemudian setelah kita rumuskan fungsi pelabelan pada titik, dilanjutkan dengan tunjukkan bahwa label titik merupakan fungsi injektif yang menginduksi F ke himpunan bilangan 0, 1 hingga banyaknya sisi atau kita sebut Q. Jadi untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa label titik merupakan fungsi injektif yang menginduksi F ke himpunan bilangan 0 sampai banyaknya sisi, kita lakukan dengan mensubstitusikan nilai I ke dalam persamaan, sehingga diperoleh bahwa persamaan 4.1 sampai 4.5 itu terbukti bahwa label titik merupakan fungsi injektif yang menginduksi F ke himpunan bilangan 0 sampai banyaknya sisi. Kemudian yang selanjutnya, setelah menunjukkan bahwa label titik merupakan fungsi injektif, dilanjutkan dengan menunjukkan bahwa label sisi yang diinduksi oleh F merupakan fungsi bijektif yang menginduksi F aksen ke himpunan bilangan 1 sampai banyaknya sisi, dan berlaku F aksen XY sama dengan mutlak Fx dikurang Fy untuk setiap Y itu elemen dari V. Jadi untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa label sisi yang diinduksi oleh F merupakan fungsi bijektif yang menginduksi F aksen, maka kita misalkan LE itu adalah label sisi, maka LE1 itu diperoleh F aksen UI U1 V1, F aksen U1 W1, kemudian F aksen I plus 1 VI, kemudian F aksen UI plus 1 WI dengan I dari 1 sampai K. Kemudian untuk label sisi berikutnya itu F aksen UI plus 1 VI plus 1, F aksen UI plus 1 WI plus 1 dengan I dari 1 sampai K-1. Kemudian yang terakhir itu
untuk label sisi dari F aksen UK plus 1 X1, F aksen UK plus 1 X2 dan F aksen X1 X2, sehingga dari label sisi yang telah dilakukan tersebut diperoleh bahwa setiap label sisi yang diinduksi oleh F merupakan fungsi bijektif yang menginduksi F aksen ke himpunan bilangan 1 sampai banyaknya sisi, dan berlaku F aksen XY sama dengan mutlak Fx kurang Fy. Untuk setiap elemen dari X dan Y-nya itu merupakan elemen dari P atau titik. Jadi dengan melakukan langkah-langkah yang saya sebutkan sebelumnya itu, maka dapat dibuktikan bahwa teorema 4.1.1 terbukti kebenarannya. Selanjutnya saya lanjutkan pembahasan pada Star-Tailed Snake Graph. Jadi berikut merupakan hasil dari percobaan pelabelan pada Star-Tailed Snake Graph yang memenuhi syarat pelabelan Graspol. Yang pertama yaitu untuk Star-Tailed Snake Graph dengan K-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 4. Kemudian yang di sebelah kanannya, pojok kanan atas merupakan Star-Tailed Snake Graph dengan K-nya sama dengan 3 dan N-nya sebanyak 5. Kemudian di bawahnya yang paling kanan itu adalah Star-Tailed Snake Graph dengan K-nya sama dengan 4 dan N-nya sama dengan 7. Kemudian di sebelah kanannya itu merupakan Star-Tailed Snake Graph dengan K-nya sama dengan 4 dan N-nya sebanyak 10 sama dengan 10. Yang paling bawah itu merupakan Star-Tailed Snake Graph dengan K-nya sama dengan 5 dan N-nya sama dengan 3. Setelah sebelumnya telah ditunjukkan beberapa hasil percobaan pelabelan pada Star-Tailed Snake Graph di atas, maka diperoleh teorema 4.1.2, di mana Star-Tailed Snake Graph dengan banyak blok sebanyak K memiliki pelabelan Graspol untuk setiap K dan N elemen bilangan bulat positif. Untuk menunjang pembuktian bahwa Star-Tailed Snake Graph memiliki pelabelan Graspol, maka perlu diketahui terlebih dahulu untuk penotasian dari titik dan sisinya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian untuk order dan size dari Star-Tailed Snake Graph dengan banyak blok sebanyak K, yaitu untuk banyaknya titik sama dengan 3K plus N, dan untuk banyaknya sisi sama dengan 4K plus N. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pembuktian dari teorema 4.1.2. Untuk membuktikan teorema 4.1.2 dilakukan dengan yang pertama, rumuskan fungsi pelabelan titik pada graf. Jadi jika kita misalkan banyaknya sisi pada Star-Tailed Snake Graph sama dengan Q, maka kita peroleh untuk UI sama dengan I dikurang 1 dengan I dari 0 sampai K kita sebut sebagai persamaan 4.6, begitu seterusnya hingga 4.9. Kemudian tunjukkan bahwa label titik merupakan fungsi injektif yang menginduksi F ke himpunan bilangan 0 sampai banyaknya sisi. Maka dengan mudah kita menunjukkan bahwa persamaan 4.6 sampai 4.9 merupakan fungsi injektif yang menginduksi F ke himpunan bilangan 0 sampai banyaknya sisi, itu dengan mensubstitusikan nilai I ke dalam persamaan 4.6 sampai 4.9. Kemudian dilanjutkan dengan menunjukkan bahwa label sisi yang diinduksi oleh F merupakan fungsi bijektif yang menginduksi F aksen ke himpunan bilangan 1 sampai banyaknya sisi, dan berlaku F aksen XY sama dengan mutlak Fx dikurang Fy untuk setiap X dan Y itu elemen dari V. Jika kita misalkan LE adalah label sisi, maka kita peroleh untuk LE1 sampai LE3 itu merupakan bilangan terurut yang menginduksi F aksen ke himpunan bilangan 1 sampai banyaknya sisi, sehingga teorema 4.1.2 terbukti kebenarannya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya lanjutkan terkait dengan pelabelan Graspol pada Rectangle Snake Graph.
Rectangle snake graph adalah graf rantai dari graf siklus C4 dan graf lengkap K2 dengan banyak blok sebanyak N yang dinotasikan dengan kurung siku dalam kurung C4, K2 pangkat N dan memiliki ujung atau ekor berupa graf siklus C4. Rectangle snake graph dinotasikan dengan kurung siku dalam kurung C4, K2 pangkat N C4. Terdapat teorema yang diperoleh dari hasil percobaan pelabelan yang dilakukan pada rectangle snake graph yang nantinya akan ditunjukkan pada slide berikutnya, yaitu teorema 4.2. Di mana rectangle snake graph dengan banyak blok sebanyak N memiliki pelabelan Crespool untuk setiap N elemen bilangan bulat positif. Untuk menunjang pembuktian bahwa rectangle snake graph memiliki pelabelan Crespool, maka perlu diketahui terlebih dahulu untuk penotasian titik dan sisinya. Yaitu yang pertama untuk notasi titiknya, yaitu untuk UI dan CI, di mana I lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N plus 1. Kemudian untuk VJ dan YJ-nya itu untuk J-nya lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N plus 1. Kemudian untuk label untuk notasi sisinya, yaitu untuk UI VJ, untuk I-nya itu dari 1 sampai N plus 1, dan untuk J-nya juga sama dari 1 sampai N plus 1. Kemudian untuk UI YJ-nya sama, kemudian untuk CI VJ-nya juga sama batasnya untuk nilai I dan J-nya. Untuk CI YJ juga sama untuk batas untuk nilai I dan J-nya. Kemudian untuk CI YJ plus 1 itu untuk nilai I-nya dari 1 sampai N dan untuk J-nya dari 1 sampai N. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian untuk order dan size dari rectangle snake graph dengan banyak blok sebanyak N, yaitu untuk banyaknya titik sama dengan 5N plus 3. Kemudian untuk banyaknya sisi yaitu 5N plus 4. Kemudian akan dilanjutkan untuk membuktikan teorema 4.2. Untuk membuktikan teorema 4.2, pertama dilakukan yaitu rumuskan fungsi pelabelan titik pada graf. Jadi jika kita misalkan untuk banyaknya sisi pada rectangle snake graph kita simbolkan dengan Q, maka diperoleh untuk persamaan untuk rumus fungsi pelabelan titiknya, yaitu untuk FUI sama dengan 2I dikurang 2 dengan I dari 1 sampai N plus 1. Kita sebut sebagai persamaan 4.10. Begitu seterusnya fungsi FCI, fungsi FCJ, fungsi YJ. Juga sehingga kita peroleh persamaan dari 4.10 sampai 4.13. Kemudian tunjukkan label titik merupakan fungsi injektif yang menginduksi fungsi F ke himpunan bilangan 0 sampai banyaknya sisi. Jadi dengan mudah kita dapat menunjukkan bahwa persamaan 4.10 sampai 4.13 merupakan fungsi injektif yang menginduksi F ke himpunan bilangan 0 sampai banyaknya sisi, yaitu dengan mensubstitusikan nilai I ke dalam persamaan 4.10 sampai 4.13. Selanjutnya, tunjukkan bahwa label sisi yang diinduksi F merupakan fungsi bijektif yang menginduksi F aksen ke himpunan bilangan 1 sampai banyaknya sisi atau kita sebut sebagai Q. Berlaku F aksen XY sama dengan mutlak Fx dikurang Fy untuk setiap X, Y elemen V. Jadi jika kita misalkan LE adalah label sisi, maka kita peroleh untuk LE1 sama dengan F aksen UI VJ dengan I dan J dari 1 sampai N plus 1. Kemudian LE2 sama dengan F aksen UI YJ dengan I dan Y-nya dari 1 sampai N plus 1. Begitu seterusnya sampai LE5 itu sama dengan F aksen CI YJ plus 1 dengan I dan YJ-nya dari 1 sampai N. Sehingga kita memperoleh bilangan terurut dari 1 sampai Q. Sehingga terbukti bahwa label sisi yang diinduksi oleh F merupakan fungsi bijektif yang menginduksi F aksen ke himpunan bilangan 1 sampai banyaknya sisi. Dan berlaku F aksen XY sama dengan mutlak Fx dikurang Fy untuk setiap X, Y elemen V. Jadi teorema 4.2 terbukti kebenarannya. Berikut merupakan hasil percobaan pelabelan pada rectangle snake graph yang menghasilkan teorema 4.2.
Jadi untuk yang paling pojok kanan atas merupakan rectangle snake graph dengan banyak blok sebanyak 3. Kemudian di sebelah kanannya merupakan rectangle snake graph dengan banyak blok sebanyak 7. Kemudian yang di bawahnya yang paling kiri yaitu rectangle snake graph dengan banyak blok sebanyak 4, dan yang di sebelah kanannya yaitu rectangle snake graph dengan banyak blok sebanyak 5. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya lanjutkan terkait dengan pelabelan Grace-Pool pada graf rantai kabar dalam kurung R,2 pangkat N. Jadi graf rantai kabar dalam kurung R,2 pangkat N merupakan graf rantai yang terdiri dari N graf blok hasil join graf komplement graf lengkap R titik dengan komplement graf lengkap 2 titik yang dinotasikan dengan kabar dalam kurung R,2, di mana setiap bloknya dihubungkan oleh suatu titik sekutu. Titik sekutu pada graf merupakan 2 titik yang memiliki jarak paling jauh pada graf blok. Terdapat teorema yang diperoleh dari hasil percobaan pelabelan yang dilakukan pada graf rantai kabar dalam kurung R,2 pangkat N yang akan ditunjukkan pada slide berikutnya, yaitu teorema 4.3, di mana graf rantai kabar dalam kurung R,2 pangkat N memiliki pelabelan Grace-Pool untuk setiap N, R elemen bilangan bulat positif dengan R lebih besar sama dengan 2. Untuk menunjang pembuktian bahwa graf rantai kabar dalam kurung R,2 pangkat N memiliki pelabelan Grace-Pool, maka perlu diketahui terlebih dahulu untuk penotasian dari titik dan sisinya. Yang pertama yaitu untuk notasi titiknya itu sama dengan UI, di mana I lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan NR kurang N ditambah 1. Kemudian untuk VI dan WI-nya itu untuk J-nya lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N. Untuk sisinya yaitu untuk UI VJ dan untuk VI WJ, yaitu di mana I-nya itu lebih besar sama dengan J dikurang 1 R dikurang J dikurang 2 dan kurang dari sama dengan J dikurang 1 dikali R ditambah 1 dengan J-nya itu dari 1 sampai N. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya untuk order dan size dari graf rantai kabar dalam kurung R,2 pangkat N, yaitu untuk banyaknya titik sama dengan NR ditambah N ditambah 1, dan untuk banyaknya sisi yaitu 2RN. Kemudian untuk membuktikan teorema 4.3 dilakukan dengan yang pertama rumuskan fungsi pelabelan titik pada graf, di mana jika kita misalkan bahwa banyaknya sisi sama dengan Q, maka kita peroleh untuk pelabelan titik pada graf rantai kabar dalam kurung R,2 pangkat N, yaitu untuk FUI-nya sama dengan 2I dikurang 2 dengan I dari 1 sampai NR min N plus 1. Kita sebut sebagai persamaan 4.14. Begitu seterusnya untuk FYJ, FWJ-nya juga kita dapat sebut sebagai persamaan 4.15 dan 4.16. Kemudian tunjukkan bahwa label titik merupakan fungsi injektif dan menginduksi F ke himpunan bilangan 0 sampai banyaknya sisi. Jadi dengan mudah kita dapat membuktikan bahwa persamaan 4.14 sampai 4.16 adalah fungsi injektif yang menginduksi F ke himpunan bilangan 0 sampai banyaknya sisi, itu dengan mensubstitusikan nilai I ke dalam persamaan 4.14 sampai 4.16. Kemudian setelah itu tunjukkan bahwa label sisi yang diinduksi F merupakan fungsi bijektif yang menginduksi F aksen ke himpunan bilangan 1 sampai banyaknya sisi, dan berlaku F aksen XY sama dengan mutlak dari Fx dikurang Fy untuk setiap X, Y elemen dari V. Maka jika kita misalkan bahwa LE adalah label sisi, maka kita peroleh untuk LE 1 sama dengan F aksen UI VJ itu sama dengan untuk I-nya itu dari 1 sampai NR min N plus 1, dan untuk J-nya dari 1 sampai N. Kemudian untuk
L2-nya yaitu F aksen UI WJ dengan I dari 1 sampai NR min N plus 1, dan untuk J-nya dari 1 sampai N. Jadi dari label sisi yang kita peroleh, kita memperoleh urutan bilangan terurut dari 1 sampai Q, dimana kita telah misalkan Q itu adalah banyaknya sisi dari graf rantai kabar dalam kurung R,2 pangkat N, sehingga teorema 4.3 terbukti kebenarannya. Berikut merupakan hasil percobaan pelabelan pada graf rantai kabar dalam kurung R,2 pangkat N yang memenuhi syarat pelabelan Grace-Pool. Yang pertama, yang untuk gambar pada pojok kiri atas itu merupakan graf rantai kabar dalam kurung dengan R-nya itu 3 dan banyak bloknya itu sebanyak 4. Kemudian yang sebelahnya untuk R-nya itu adalah sebanyak 6 dan N-nya sebanyak 3. Kemudian untuk yang di bawahnya yang paling kiri yaitu untuk R-nya itu sama dengan 5, R-nya sama dengan 4 dan N-nya sebanyak 2. Kemudian untuk yang di sebelah kanannya yaitu untuk R-nya 5 dan N-nya 3. Baik, untuk pembahasan terakhir pada bab 4 yaitu berkaitan dengan pelabelan Grace-Pool pada graf rantai super kurung siku C4 pangkat K pangkat R. Jadi graf rantai super kurung siku C4 pangkat K pangkat R merupakan graf rantai yang terdiri dari R blok graf C4 yang dinotasikan dengan kurung siku C4 pangkat R. Dengan setiap blok dari graf rantai C4 pangkat R memuat graf rantai yang terdiri dari K blok graf C4 di dalamnya. Kemudian terdapat teorema yang diperoleh dari hasil percobaan pelabelan yang dilakukan pada graf rantai super kurung siku C4 pangkat K pangkat R yang akan ditunjukkan pada slide berikutnya, yaitu teorema 4.4, di mana graf rantai super kurung siku C4 pangkat K pangkat R memiliki pelabelan Grace-Pool untuk setiap K dan R elemen bilangan bulat positif. Untuk menunjang pembuktian bahwa graf rantai super kurung siku C4 pangkat K pangkat R memiliki pelabelan Grace-Pool, maka perlu diketahui terlebih dahulu untuk penotasian dari titik dan sisinya, yaitu untuk notasi titiknya yaitu untuk UI, di mana I lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan RK plus 1. Kemudian untuk VI dan YI itu dengan I lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan R. Kemudian untuk WIJ dan XIJ dengan I lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan R. Kemudian untuk J-nya yaitu lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan K. Kemudian untuk notasi titiknya itu sama dengan U1V1, U1Y1, UIK plus 1, V1, UIK plus 1, WY1 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian untuk order dan size dari graf rantai super kurung siku C4 pangkat K pangkat R yaitu untuk banyaknya titik sama dengan 3RK plus 2R plus 1. Kemudian untuk banyaknya sisi sama dengan 4RK plus 4R. Selanjutnya akan dibuktikan terkait dengan teorema 4.4. Untuk membuktikan teorema 4.4, dalam kajian ini terdapat dua kasus, yaitu yang pertama untuk kasus K ganjil dan yang kedua untuk kasus K genap. Untuk kasus yang pertama untuk K ganjil dengan C sama dengan K-1 per 2. Yang pertama dilakukan yaitu rumuskan fungsi pelabelan titik pada graf. Jika kita misalkan banyak sisi pada graf adalah Q, maka kita dapatkan untuk FUI sama dengan 2I min 2 dengan I dari 1 sampai RK plus 1 kita sebut sebagai persamaan 4.17. Begitupun seterusnya hingga didapat persamaan sampai 4.23. Di sini untuk persamaan 4.20 dan 4.21 terdapat fungsi f x, i, j yang berbeda dan dengan j-nya juga yang berbeda, dengan j yang berbeda. Untuk 4.20
J-nya itu dari 1 sampai C. Kemudian untuk 4.21 itu untuk J-nya dari C plus 1 sampai K. Begitupun untuk persamaan 4.22 untuk J-nya itu dari 1 sampai C. Kemudian untuk 4.23 itu dari J-nya dari C plus 1 sampai K. Kemudian setelah itu tunjukkan bahwa label titik merupakan fungsi injektif yang menginduksi F ke himpunan bilangan 0, 1 sampai banyaknya sisi. Jadi dengan mudah kita dapat menunjukkan bahwa label yang telah kita buat di atas, yaitu dari 4.17 sampai 4.23 merupakan fungsi injektif yang menginduksi F ke himpunan bilangan 0 sampai banyaknya sisi dengan mensubstitusikan nilai I dan J ke dalam persamaan 4.17 sampai 4.23. Selanjutnya yaitu tunjukkan bahwa label sisi yang diinduksi oleh F merupakan fungsi bijektif yang menginduksi F aksen ke himpunan bilangan 1, 2, sampai banyaknya sisi, dan berlaku F aksen XY sama dengan mutlak Fx dikurang Fy untuk setiap X dan Y elemen dari V. Jika kita misalkan LE adalah label sisi, maka kita peroleh untuk LE1 sama dengan F aksen U1V1, F aksen U1Y1, F aksen UIK plus 1 VI, F aksen UIK plus 1 YI. Itu dengan I dari 1 sampai R. Sehingga kita peroleh untuk F aksen U1V1 itu sama dengan mutlak dari F aksen F U1 dikurang FV1, sehingga diperoleh hasil Q dikurang 1. Selanjutnya untuk F aksen U1Y1 sama dengan mutlak dari F U1 dikurang FY1, kita memperoleh hasil Q. Begitu seterusnya, sehingga dari label sisi LE1 sampai LE6 diperoleh hasil berupa bilangan terurut dari 1 sampai Q, sehingga terbukti bahwa label sisi yang diinduksi oleh F merupakan fungsi bijektif yang menginduksi F aksen ke himpunan bilangan 1, 2, dan sampai banyaknya sisi. Berlaku F aksen XY sama dengan mutlak dari Fx dikurang Fy untuk setiap X, Y elemen dari V. Selanjutnya untuk kasus 2 K genap. Untuk kasus K genap terdapat dua subkasus, yaitu untuk K sama dengan 4C dan K sama dengan 4C plus 2. Untuk langkah-langkahnya sama seperti yang ganjil. Yang membedakan di sini adalah untuk fungsi pelabelan titiknya, untuk fungsi FUI sampai fungsi FWIJ itu berbeda dengan yang ganjil, namun dengan I dan J yang sama. Kemudian setelah kita merumuskan fungsi pelabelan titik pada graf, kita lanjutkan untuk menunjukkan bahwa label titik merupakan fungsi injektif yang menginduksi F ke himpunan bilangan 0 sampai banyaknya sisi. Jadi dengan mensubstitusikan nilai I ke persamaan 4.24 sampai 4.30, kita memperoleh bahwa label titik merupakan fungsi injektif yang menginduksi F ke himpunan bilangan 0 sampai banyaknya himpunan sisi. Langkah yang selanjutnya itu sama seperti untuk kasus K ganjil dan pelabelan pada graf sebelumnya, yaitu tunjukkan bahwa label sisi yang diinduksi oleh F merupakan fungsi bijektif yang menginduksi F aksen ke himpunan bilangan 1, 2 sampai banyaknya sisi, dan berlaku F aksen XY sama dengan F mutlak dari Fx dikurang Fy untuk setiap X dan Y elemen dari P. Jadi yang membedakannya dengan kasus yang untuk K ganjil di sini hanyalah pada fungsi pelabelan titiknya. Jadi untuk hasilnya itu sama, yaitu menghasilkan untuk label sisinya yaitu dari 1 sampai banyaknya sisi. Baik, untuk yang selanjutnya untuk K genap, untuk K sama dengan 4C plus 2. Langkah-langkahnya sama seperti
untuk kasus K genap dengan K sama dengan 4C. Yang membedakan di sini adalah pada fungsi f(x)ij-nya, di mana pada kasus K sama dengan 4C plus 2 ini nilai J-nya itu dimulai dari 1, 2 sampai C-1. Sedangkan untuk kasus K sama dengan 4C, nilai f(x)ij untuk nilai J-nya itu dimulai dari 1, 2 sampai C. Kemudian yang kedua, untuk nilai f(x)ij yang kedua itu jika pada kasus K genap dengan K sama dengan 4C itu dimulai dari C plus 1, C plus 2 sampai K. Namun jika pada kasus K sama dengan 4C plus 2 ini nilai J-nya itu dimulai dari C, C plus 1 sampai K. Begitupun untuk nilai f(wij-nya menyesuaikan dengan nilai f(x)ij yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian untuk pembuktian selanjutnya itu sama, tinggal memasukkan atau mensubstitusikan nilai I dan J ke dalam persamaan sehingga diperoleh bahwa label titik merupakan fungsi injektif yang menginduksi fungsi f ke himpunan bilangan 0, 1 sampai banyaknya himpunan sisi. Kemudian selanjutnya langkahnya juga sama, yaitu tunjukkan bahwa label sisi yang diinduksi oleh f merupakan fungsi bijektif yang menginduksi f aksen ke himpunan bilangan 1, 2 sampai banyaknya himpunan sisi dan berlaku f aksen xy sama dengan mutlak fx dikurang fy untuk setiap x, y elemen P. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika mensubstitusikan nilai I dan J-nya, sehingga berbeda dengan untuk kasus K sama dengan 4C. Berikut merupakan hasil pelabelan graf rantai super kurung siku C4 pangkat K pangkat R untuk K ganjil. Jadi untuk yang di atas itu adalah untuk K3, sebelahnya itu untuk K5, dan yang di bawahnya untuk K7. Berikut merupakan hasil dari pelabelan pada graf rantai untuk kasus K genap, di mana dua di atas ini merupakan contoh dari pelabelan pada graf rantai super untuk kasus K genap dengan K sama dengan 4C. Kemudian yang di bawahnya merupakan contoh dari kasus K genap untuk K sama dengan 4C, di mana yang di atas pojok kiri atas merupakan graf rantai super dengan K sama dengan 4, kemudian yang di sebelah kanannya itu merupakan graf rantai super dengan K sama dengan 8, kemudian yang di bawahnya merupakan graf rantai super dengan K sama dengan 6. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pelabelan Grace-Pool pada beberapa graf rantai terrelasi C4 di atas, untuk membuktikan suatu graf adalah graf Grace-Pool, maka dibuktikan dengan prosedur berikut. Yang pertama, itu rumuskan fungsi pelabelan titik pada graf. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa label titik merupakan fungsi injektif yang menginduksi F ke himpunan bilangan 0, 1, 2 hingga banyaknya sisi atau mutlak E. Yang ketiga, tunjukkan bahwa label sisi yang diinduksi F merupakan fungsi bijektif yang menginduksi F aksen ke himpunan bilangan 1, 2 hingga banyaknya sisi atau mutlak E berlaku F aksen XY sama dengan mutlak Fx dikurang Fy untuk setiap X, Y elemen P. Jadi melalui prosedur di atas telah dibuktikan beberapa graf rantai terrelasi C4 memiliki pelabelan Grace-Pool, di antaranya yaitu Tailor snake graph, rectangle snake graph, graf rantai kabar dalam kurung R,2 pangkat N, dan graf rantai super kurung siku C4 pangkat K pangkat R. Jadi demikian untuk pemaparan skripsi saya. Apabila ada kata-kata ataupun ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.